Sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita live streaming yang pendek saja tentang jodoh. Jodoh itu memang tidak kemana-mana, tapi kalau kita tidak kemana-mana, ya tidak akan ketemu. Begini, banyak orang pasif tentang jodohnya, banyak orang hanya menunggu, dan tidak sedikit orang kaget tahu-tahu dia sudah terlalu tua. Sudah lama tidak memikirkan jodoh karena terlalu sibuk dengan konsep gengsi. Gengsi tidak mau mencari jodoh. Gengsi tidak mau menyatakan cinta. Gengsi tidak mau tampil dalam pergaulan di mana dia merasa hina kalau memperkenalkan diri sebagai pribadi muda yang mencari jodoh. Bahkan ada yang mengatakan gini, gue nggak mau so hina banget gitu cari jodoh online. Come on, kita beli makanan online, cari dokter online, cari hotel online, cari gedung pernikahan online. Kenapa yang mau dinikahi tidak bisa ketemu online? Pergaulan Anda di dalam pergaulan fisik sangat terbatas, oke? Anda di kantor bergaulnya dengan itu-itu saja dan sulit jatuh cinta karena Anda sudah tahu keburukan-keburukan mereka. Bercandanya laki-laki di kantor jelas sekali menunjukkan kualitasnya yang tidak bisa menjadi suami, atau perginya wanita dengan mudah sembarangan dengan laki-laki menjadikan dia tidak dipertimbangkan sebagai istri. Kan banyak di kantor itu orang selama cuti pergi ambil istri di kampung. Orang-orang yang dipacarinya di kantor yang dekat, yang ubiang-ubiang pergi kemana-mana tidak dinikahi. Sebagian wanita itu menua karena banyak janji-janji palsu dari laki-laki yang sebetulnya tahu wanita yang terlalu bebas bergaul ini bukan untuk dinikahinya. Jadi jodoh memang tidak kemana-mana, tapi kalau kita tidak kemana-mana, tidak ketemu. Perhatikan itu, sangat sederhana konsepnya. Satu lagi, tidak sedikit wanita yang mengatakan wanita tidak boleh menyatakan cinta. Come on. Untuk segala sesuatu wanita berkuasa, mau berkuasa, seperti Ibu Lina menguasai semua uang dan harta saya. Terus kenapa dia tidak mau menyatakan cinta? Padahal semuanya dia mau berkuasa. Kenapa? Mau berkuasa atas kehidupan laki-laki, tapi tidak mau menyatakan cinta? Come on, nggak masuk akal. Banyak yang mengatakan gini loh, bahkan sombong sekali. Mending gua jomblo seumur hidup daripada menyatakan cinta. Lalu tidak diketahuinya di sebelahnya ada malaikat-malaikat bilang amin. Mending gua perawan tua daripada menyatakan cinta. Di sebelah-sebelahnya bilang amin. Perhatikan berapa banyak orang yang sombong begitu yang betul-betul jadi perawan tua. Tidak boleh sombong tentang nikmat Tuhan. Istri, kekasih, itu nikmat Tuhan. Sahabat, nikmat Tuhan. Orang tua, jangan pernah didustakan dengan sombong-sombongan. Dan yang paling pedih lagi adalah yang saling mencintai, tapi putus karena terlalu lama, tidak mau saling menyatakan cinta. Bisa dibayangkan itu. Putus tanpa pernah menyatakan cinta karena gengsi. Padahal cinta itu kekuatan yang mengatasi semua kekuatan. Cinta lebih kuat dari gengsi. Jadi kalau ada orang mengatakan cinta, tidak mau karena gengsi, dia tidak pernah mencintai. Dia lebih mencintai dirinya sendiri dalam bentuk gengsi daripada mencintai orang lain yang ingin dijadikannya partner untuk tumbuh, menua, berbahagia seumur hidup. Jadi kalau gitu cari jodoh. Alasan mengapa kami, rekan-rekan, sahabat-sahabat kita di MTSI membuat truejodoh.com, dan mudah-mudahan truejodoh.com adalah web pencarian jodoh mudah-mudahan terbesar di Indonesia sekarang, dengan anggota sudah, sebentar saya cek, terakhir hari ini 65.854 singles. Hampir separuh laki-laki dan wanita, dan mereka happy sekali saling bertukar pesan. Coba kita lihat berapa pesan yang mereka share ya. Mereka saling mengirimkan pesan, ada terakhir saya cek 267.000. Berapa sekarang? 274.000 pesan dikirimkan di antara 65.000. Mereka upload puluhan ribu foto untuk saling berkenalan. Terus kenapa ada orang yang gengsi? Dalam pergaulannya dia bergaul dengan orang-orang itu saja, pulang capek,
malas bergaul, keluar pakai daster, cari martabak, terus kapan tampil baik untuk pilihan jiwa, belahan jiwa. Semulai dari sekarang, be very logical, yang logis, yang baik. Jodoh itu harus dicari. Itu bukan perendahan harkat. Jodoh itu harus dicari. Mencarinya jodoh itu seperti firman, seperti ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kamu baik, jodohmu baik. Jadi kalau gitu mencari jodoh adalah membaikkan diri. Kalau jodohmu bermasa depan baik, kamu harus menunjukkan diri sebagai pribadi yang akan bermasa depan baik. Klop. Tuh, malas dapat pemalas, malas mandi dapat orang yang malas cuci muka. So, kalau gitu, klop. Satu lagi, yang ini penting. Dalam proses mencari itu, Anda bisa ditemukan. Karena waktu mencari, Anda tampil sebagai pribadi yang available. Jadi anggota truejodoh.com itu available. Fotonya di search gitu, simple search, member, minggu ini yang paling populer, klik. Ini dia, lalu dihubungi. Berarti kalau orang mencari, dikenali oleh orang lain sebagai terbuka. Sehingga bisa dihubungi. Beda dengan wanita, karena tidak punya kekasih yang berkelas, jalan dengan laki-laki sembarangan. Asal tidak kelihatan jomblo. Padahal laki-laki itu sangat pencemburu. Kalau lihat wanita jalan dengan laki-laki tidak berkualitas, dijauhi. Berapa banyak wanita menua tanpa jodoh karena jalan dengan laki-laki yang tidak rencana dijodohinya. Jangan main-main dengan jodoh. Memang setiap orang dilahirkan dengan pasangannya, tapi kalau tidak pantas bagi pasangan yang baik, ya tidak dipasangkan. Terus pertanyaannya, kenapa kok ada orang baik berpasangan dengan yang tidak baik? Yang baik maksa berpasangan dengan yang tidak baik. Padahal Tuhan itu maha penyayang, maha mengabulkan permintaan. Nah, kalau ada wanita baik maksa menikahi laki-laki tidak baik, disetujui pemaksaannya, lalu merasakan penderitaan di dalam keputusan yang salah. Tuh, coba. Jadi kalau gitu, marilah kita lebih sederhana, lebih rendah hati. Perhatikan wanita cantik bling-bling yang ada di TV itu. Di TV itu sering telat menikah. Yang nggak masuk TV itu gadis-gadis sederhana di kampung, tahu-tahu sudah lari-lari dengan 3 anak kecil. Suaminya mungkin tukang becak, tetapi happy. Uang ada, memang tidak berlebihan tapi ada, makanan ada, bukan mewahnya makanan tapi enaknya waktu dimakan. Coba. So jodoh itu bukan yang seperti kita melihat di sinetron, di telenovela, di film drama Korea gitu. Kelihatan nggak di drama Korea itu kebutuhan mereka untuk cari uang? Nggak ada. Rata-rata orang kaya sudah elegan, anggun, berpakaian, tinggal masalah pengkhianatan, ketidaksetiaan, muslihat itu aja tuh. Saya kalau nonton gitu melihat kadang-kadang lihat, ini kapan mereka cari uangnya ya? Nggak seperti kita yang malu-malu gitu tanya kepada saya, Mario, nggak apa-apa ya saya ajak pacar saya makan di pinggir jalan. Kenapa? Malu. Dia bilang, makan di pinggir jalan itu tetap lebih baik daripada makan di tengah jalan. So jodoh itu seperti itu. Mau diteruskan atau kita cukupkan saja sekarang tentang jodoh ini? Teruskan sebentar ya. Oke, gini. Sebaik-baik wanita itu yang kita sudah pilih itu tidak akan jadi jodoh loh ya. Kalau kita tidak setia kepadanya. Kalau kita tidak merawat hatinya. Kalau tidak bekerja keras menyejahterakan dirinya. Nah, banyak orang beranggapan bahwa jodoh itu terima jadi. Jodoh itu bukan beli mobil. Beli mobil plug jadi. Oke? Sudah nyala mesinnya, tinggal isi bensin, jalan, punya jadwal perawatan di bengkel. Itu saja. Tapi jodoh tidak loh ya. Waktu ketemu asik masuk, nggak ada pikiran lain kecuali dia pacaran, berkekasih sebentar, mulai bertengkar, lalu mulai mikir
cocok nggak ya, menikah nggak ya, tapi orang tua sudah terlanjur dekat, sudah ngatur tanggal pernikahan, waktu mau menikah sudah takut, cocok nggak ya, waktu mau menikah karena ada pelaminan macam-macam, lupa, happy, menikah, setelah itu mulai mikir, listrik harus bayar ya, LPG harus bayar ya, kemudian air ya, nanti anak-anak sekolah di mana ya, mobil ya, itu sudah mulai itu. Nah, stresnya itu mengakibatkan pertengkaran. Tidak ada keluarga muda yang langsung fit, sempurna, tidak ada. Bertengkar dulu. Selama keluarga itu bertengkar, suami istri bertengkar, malaikat menunggu di luar. Dimasukin gak ya rezekinya? Diantarkan gak ya rezekinya? Nih, seolah-olah Tuhan tanya, malaikat kenapa gak masuk antarkan rezeki? Itu malaikatnya bilang, masih berantem Tuhan. Perhatikan orang-orang yang berantem rezekinya susah. Tetapi kalau kita mau menjodohi satu sama lain, bersabar. Saya waktu masih muda dulu juga sering marah kepada Ibu Lina, tapi saya tahan. Ibu Lina juga gitu, saya tahu. Dia marah tapi dia tahan. Begitu. Nah, bertahan dalam kesabaran waktu marah dengan pasangan yang sedang menyesuaikan diri ini, nanti hadiahnya adalah masa yang lebih damai. Kan kita itu rencananya gini loh, jatah berantemnya itu dipakai sebisa mungkin, semudah mungkin habis. Berantem lah gitu, cakar-cakaran, istrinya pakai jurus flying mantis, suaminya pakai jurus drunken master gitu, dihabiskan selagi muda. Dihabiskan bertengkar, nanti tua sedikit sudah ruku. Seperti saya sama Ibu Lina, kalau mau bertengkar itu capek, jadi gini, lah sudah lama nggak bertengkar, mau bertengkar yuk gitu. Tentang apa ya? Kita itu mikir lama tentang mau bertengkar tentang apa ya enaknya ya. Kita cari gara-gara apa ya? Karena saya sudah tidak mampu menggara-garai Ibu Lina. Kasihan wanita kecil itu, ibu dari anak-anak saya, pengelola dari kehidupan rumah tangga saya. Ibu Lina juga begitu. Masa dia mau menggara-garai saya, suaminya yang imut, lucu, ya begitulah gitu. Nah, jadi rukun itu karena kita sudah mengerti satu sama lain. Di dalam pertengkaran ketidakcocokan itu ada pengertian. Lalu Kanda mau mulai menjodohi satu sama lain. Jadi jodoh itu pertama kali digengsi-gengsiin, ditolak, lalu mulai dicari, lalu ketemu. Lalu ketahuan tidak cocok, dicocokkan, mencocokkan diri, menikah, damai, menua, bahagia, punya keturunan. Itu seperti itu. Jodoh itu seperti itu. Kalau orang bilang, enak Pak Mario sama Bu Lina, cocok. Nanti dulu. Tidak tahu penyiksaan wanita itu kepada saya. Apa nggak lihat penderitaan di wajah saya ini? Gitu. Tidak semua orang langsung cocok. Yang ada adalah mencocokkan diri. So itu dulu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, buka trujodoh.com. Trujodoh.com cepat sekali pertumbuhannya. Dalam 3 bulan kita melampaui 60.000 anggota. Semuanya segel baik-baik. Saya sama Ibu Lina mau pamitan dulu karena kami harus terbang malam ini ke Sydney untuk mengunjungi Audrey karena dia mau pindah ke apartemen barunya. Nanti kita live streaming lagi dari Sydney, ya. Sampai kita ketemu lagi. Be good, be nice. Jadilah pribadi yang baik untuk berrezeki baik, untuk bersahabat dengan baik, untuk dicintai dan berjodoh dan berkarir dan sukses dengan baik. Amin. I love you all. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.